Masih di siaran Ruang Publik KBR dan semakin menarik perbincangan kita membahas kolaborasi efektif bersama Komite Sekolah Aktif di EduTalk ketiga, persembahan dari YPA MDR di siaran Ruang Publik pagi hari ini. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Baryadi, Komite Sekolah Binaan YPA MDR dari SD Triharjo 1 Kecamatan Merbo Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, dan juga kita berbincang dengan Bapak Rudi Kristianto, Koordinator Bidang Non-Akademik YPA MDR. Ini menarik sekali ya, karena dari komite sekolah bisa memikirkan apa bentuk wirausaha yang nantinya dananya akan digunakan untuk kemajuan sekolah. Pak Baryadi dari SD Triharjo 1 tadi sudah menceritakan bahwa sekolah menyalurkan air bersih kepada masyarakat dan mendapatkan dana nantinya digunakan untuk sekolah. Pak Rudi juga membicarakan contohnya tadi, ada yang komite sekolah melakukan wirausaha ternak lele ataupun madu ataupun menanam buah kelengkeng ya Pak ya. Ini menarik sekali Pak, karena komite sekolah bisa punya peran yang begitu besar bagi kemajuan sekolahnya, tapi di sisi lain juga banyak sekolah-sekolah yang belum ada komitenya atau komitenya tidak aktif. Nah, ini bagaimana Pak solusinya untuk bisa menciptakan komite yang aktif dan juga bisa berkolaborasi membentuk sebuah terobosan? Baik, Mbak Ines, sebenarnya tentang komite ini dari Kementerian sudah mau mengeluarkan peraturan Menteri Permendikbud nomor 75 tahun 2016, di mana di situ diberikan petunjuk yang sebenarnya sangat praktis ya. Siapakah komite sekolah itu? Dia bisa siapa saja yang bisa berperan di sana, fungsinya apa dan perannya apa. Nah, sekarang sebenarnya tinggal bagaimana sekolah ini menerapkan permen ini di sekolahnya sesuai dengan konteksnya. Memang ada tantangan ya, kalau konsep berpikir masyarakat kita ini sebagian besar masih sekolah pendidikan itu urusan sekolah gitu. Jadi ya sudah, anak itu mau pinter mau bodoh urusan sekolah. Kalau nanti anak itu gagal, sekolahnya disalahkan begitu. Nah, padahal itu kan konsep yang salah. Sebenarnya kita bersyukur adanya pandemi ini banyak orang jadi tahu bahwa sebenarnya tanggung jawab pendidikan anak itu tidak hanya di sekolah, tapi justru ada di keluarga, begitu. Nah, kalau kita punya kesadaran seperti itu, bahwa sekolah ini tidak mungkin berjalan sendiri tanpa peran orang tua, maka tentunya sekolah atau kepala sekolah ini bisa mendorong, jadi mempertemukan orang tua ini, membantu memberikan pengertian tentang komite sekolah ini. Yuk kita membentuk supaya komite sekolah ini bisa membantu sekolah sesuai dengan fungsinya. Bukan masalah membantu uang ya, tetapi banyak hal yang bisa dibantu komite sekolah ini, tidak hanya sekedar dana. Orang seringkali salah persepsi juga bahwa komite sekolah berarti dana. Bukan. Komite sekolah ini banyak peran yang bisa dia sampaikan untuk kemajuan sekolah yang tidak hanya dana tersebut. Nah, oleh karena itu memang ini perlunya pendekatan dari sekolah atau dari sekolah pihak yang sangat penting untuk memberikan pendekatan kepada orang tua, memberikan satu persepsi yang benar tentang komite sekolah, kemudian mereka mencoba dibentuk. Nah, kami sendiri mengusahakan hal yang demikian juga. Ada komite sekolah, maka cobalah dilakukan adanya diskusi, terus kemudian adanya revitalisasi. Kalau komite sekolah ini tidak berjalan, gimana nih caranya? Pendekatannya tidak harus 10 orang pengurus, tapi mungkin ada 2-3 orang yang aktif dulu, yuk kita jalankan. Nah, yang penting kita step-step fungsi-fungsi komite sekolah ini mulai dilakukan. Karena kami meyakini bahwa ketika ini sudah bisa berjalan dan hasilnya terlihat, maka orang lain akan dengan mudah mengikutinya. Saya melihat di dalam usahanya Pak Baryadi ini, saya tidak fokus kepada dananya. Kalau dananya mungkin tidak seberapa ya Pak Baryadi ya, tetapi justru manfaat besar untuk masyarakat ini, itu yang menimbulkan ketika sekolah memerlukan sesuatu, masyarakat pasti tidak akan tinggal diam. Iya.
Betul. Dia tahu bahwa sekolah ini sudah berperan. Ayo kita rame-rame bangun sekolah ini. Itu tinggal Pak Baryadi berteriak, ayo bantu sekolah. Itu mungkin masyarakat sudah eh, dengan apa yang mereka punya, ya mungkin mereka punya tenaga, mereka kasih tenaga, mereka punya ide, mereka kasih ide. Tapi memang yang paling penting adalah adanya satu pendekatan yang baik dari sekolah, memberikan pengertian yang benar tentang komite sekolah itu dan mulai menerapkannya gitu. Iya, jadi memang komite sekolah ini peran besarnya bukan cuma dana ya, lebih dari itu ya Pak ya. Benar, betul, betul. Dan Pak Baryadi bisa diceritakan Pak, seperti apa peran lainnya yang berkaitan dengan masyarakat sekitar di daerah Kecamatan Merbu Mataram di Desa Triharjo ya Pak ya. Bisa diaktifkan Pak mikrofonnya Pak Baryadi. Ya, ya. Jadi perannya sangat banyak sebenarnya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rudi, memang betul. Nah, jadi memang kalau untuk komite-komite yang lain itu memang mungkin perlu pengertian, perlu dikasih wawasan, perlu dikasih pembelajaran. Karena pemahaman komite sendiri yang sebenarnya tadi yang disampaikan Pak Rudi, yang paling benar itu. Nah, kalau semua pemahaman itu bisa dipahami apa tujuannya di sekolah, apa nanti yang kedepannya itu untuk anak-anak kita di generasi yang akan datang, tentu komite akan sangat berperan aktif dan berperan sangat bagus. Warga masyarakat pun akan mengetahui, kan itu masyarakat mengetahui tadi dengan sampaikan sudah sangat bagus. Nah, contohnya tadi kalaupun nanti ada perlu, karena masyarakat sudah di air nanti sekolahan perlu apa, tinggal woro-woro tadi Pak Rudi. Nah, itu salah satu memang benar. Yeah. Nah, untuk yang lain di kita di masyarakat ini memang susah juga, artinya susah gini. Pertama, kalau di wilayah kami ini kan yang tadi saya sampaikan prasejahtera, tingkat pendidikan masyarakat itu kan dulu memang masih rendah. Nah, ini jadi untuk pemahaman itu memang kita perlu kasih contoh, sekaligus kita ini juga contoh itu juga kita gerak, kita lakukan, tidak hanya contoh di dalam ruangan, semua kita contoh di masyarakat perlu kita ajak bersama-sama berembuk bekerja sesuai dengan gotong royong apa itu yang untuk kepentingan masyarakat itu sendiri, juga untuk kepentingan di sekolah. Oke. Baik, nah sekarang juga ada pertanyaan dari pendengar kita lewat WhatsApp. Ada Nina di Bekasi, ini saya bacakan ya Pak Rudi. Pertanyaannya, bagaimana sih langkah awal membuat komite sekolah dan bagaimana caranya supaya komite sekolah ini bisa bergerak aktif untuk memberi sumbangsih bagi sekolah? Baik, cara yang paling sederhana adalah dari pihak sekolah atau mungkin beberapa orang dari orang tua yang merasa bahwa itu penting, ya tentu kita mesti mengumpulkan orang-orang yang punya kepentingan ini untuk memajukan sekolah, untuk ini bersama-sama membentuk satu komite sekolah. Nah, setelah itu tentu orang-orang ini yang punya beban untuk memajukan sekolah juga harus diberikan pengertian yang benar. Sebenarnya apa sih komite sekolah itu? Bagaimana dia bisa berperan, bagaimana dia bisa berfungsi? Mungkin hal-hal detail apa yang secara praktis mereka bisa lakukan. Ada kalanya komite sekolah ini kalau dia tidak punya dana, tapi dia bisa datang di sekolah. Dia ini, misalnya dia akan menemani kepala sekolah ketika ada di depan gerbang menyambut anak-anak. Itu sudah peran yang luar biasa juga. Wih, ini bapak komite atau ibu komite menyambut mereka seperti itu. Nah, kemudian sambil membicarakan setelah adanya satu pengertian dan kekompakan bersama-sama, tentunya mesti berembuk dengan sekolah. Apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan gitu ya. Yeah. Jadi tidak selalu hal yang besar dulu. Kalau hal yang besar belum memungkinkan, mulailah dari yang kecil. Jadi belum bisa membangun gedung, kebutuhan sekolah gedung, barangkali komite ini bisa, baru bisa ngecatnya, barangkali seperti itu. Atau paling tidak ketika belum bisa urunan uang, dia bisa memikirkan, mungkin nggak sih kita bisa dapat sponsor. Iya. Nah, tapi selalu dimulai dari yang kecil dulu, dari yang sederhana dulu, melangkah, menurut saya juga akan menjadi besar juga.
Saya ingat dulu Pak Baryadi sekolah ini pernah jualan sayur ya Pak ya. Iya. Pak Jadi Baryadi ada berapa sisi banyak lain tuh. komite di sekolah di sana? Berapa banyak Di- yang terlibat berapa orang? Pengurusnya Pak. Kalau di tempat kami ini hampir semua saya libatkan, tetapi kalau untuk kepengurusan Oke, sepertinya terputus ya Pak Baryadi sinyalnya. Ya, sinyalnya betul. Iya, baik. Kalau gitu Pak Rudi, ini sekarang kita beri kesempatan dulu untuk pendengar kita yang bergabung ini- lewat telepon ya. ya Baik. saya tambahkan dulu. Kalau ini tadi pertanyaan itu gimana Iya. atau caranya komite itu? Nah, membentuk komite yang berperan aktif. Nah, itu pertanyaannya. Tapi kalau menurut saya ini memang satu yang sangat penting itu adalah pemahaman dulu. Pemahaman bahwa anak-anak kita itu tetap semua orang tua itu ingin anaknya sukses, ingin anaknya baik, ingin anaknya berjalan dengan baik untuk menuju kesuksesan. Nah, itu dulu komite itu yang di ini. Iya. Mari wali murid itu kita kumpulkan dulu di sekolah. Ayo, ini anak-anak kita itu mau dibawa kemana? Kalau sudah sinkron jadi satu tujuannya itu bagus, saya kira akan lebih mudah komite itu untuk dibuat dan untuk berjalan. Betul. Itu yang penting. Baik, Pak Baryadi dan Pak Rudi, sekarang kita beri kesempatan untuk pendengar kita yang bergabung lewat telepon. Ada Vivi di Baik. Bogor. Kita sapa dulu. Baik. Selamat pagi Vivi. Halo, selamat pagi. Iya, Vivi, apa yang mau dikomentari atau ditanyakan kepada narasumber? Iya, kalau misalnya di masa pandemi ini, apakah untuk kerjasama dengan komite sekolah atau sekolah ini masih tetap efektif gitu ya, merasakan manfaat dari kolaborasi ini, dari YPA, terutama ya dengan komite sekolah. Karena kan banyak sekali keluhan-keluhan untuk belajar secara online ini, misalnya dari kuota siswa yang terbatas, orang tuanya nggak mampu beli kuota, atau ada lagi yang nggak punya HP. Di sisi lain juga ada guru yang gaptek. Nah, apakah itu tetap terasa manfaatnya gitu di era yang banyak sekali tantangannya ini, terutama saat belajar secara online tadi? Terima kasih. Terima kasih Vivi di Bogor. Ini baik sekali pertanyaannya ya, tapi akan kita jawab setelah jeda.